Halo, perkenalkan nama aku Vina Lorencia dari kelas 12 IPA 1 dari SMA Negeri 1 Kolda. Di video kali ini aku akan mempresentasikan tentang unsur halogen. So, ayo kita mulai. Nah, kali ini yang akan aku bahas itu ada dua, yaitu sifat atomik dari unsur halogen dan yang kedua sifat kimia dari unsur halogen. Kita mulai ke yang pertama. Sifat atomik halogen. Pertanyaan pertama, bagaimanakah bentuk molekul unsur halogen dari fluor sampai iodin dan astatin? Mengapa demikian? Nah, jika kita lihat di tabel yang ada di samping, bagian bentuk molekul dari unsur halogen ini untuk fluor sampai iodin memiliki bentuk yang sama, hanya berbeda di ukurannya. Bentuk mereka itu ada dua atom yang saling berikatan, jadi gitu. Jadi bentuk dari atom fluor sampai iodin ini adalah diatomik. Mengapa mereka memiliki bentuk molekul diatomik? Karena unsur dari halogen ini memiliki 7 elektron valensi yang membuatnya mudah untuk bereaksi atau reaktif dengan unsur yang lain ataupun unsur yang sama. Nah, kita ketahui bahwa halogen ini dari golongan 7A, yang mana mereka memiliki elektron valensi 7 kan, dan mereka membutuhkan 1 elektron untuk memenuhi kaidah oktet. Maka dari itu mereka sangat reaktif. Jadi mereka akan berikatan dengan atom lain atau atom unsur yang sama untuk memenuhi kaidah oktet. Jika mereka berikatan dengan atom lain, mereka akan membentuk ikatan ionik, dan jika berikatan dengan unsur yang sama, mereka akan membentuk ikatan kovalen seperti klorin, bromin, dan iodin. Nah, untuk astatin sendiri, bentuk molekulnya berbeda dengan unsur halogen yang lain. Jika yang lainnya memiliki bentuk molekul diatomik, astatin memiliki bentuk molekul monoatomik. Jadi dia sendiri atom tunggal. Nah, kenapa demikian? Karena astatin merupakan unsur radioaktif yang memiliki inti yang sangat tidak stabil yang akan meluruh menjadi unsur lain. Yang kedua, bagaimanakah kecenderungan jari-jari atom unsur halogen dari unsur fluor sampai astatin? Mengapa demikian? Nah, kita lihat di tabel yang bagian jari-jari atom atau jari-jari kovalen. Kita lihat di situ fluor memiliki jari-jari 64 pm, untuk klor 99 pm, brom 114 pm, iodin 133 pm, dan astatin 140 pm. Nah, dari fluor ke astatin, kita lihat angkanya bertambah. Jadi, jari-jari dari fluor ke astatin itu bertambah. Nah, apa yang membuat jari-jari atom dari fluor ke astatin itu bertambah? Ada dua alasan. Yang pertama adalah bertambahnya kulit atom. Jika kita lihat di tabel, di bagian konfigurasi elektron, kita dapat melihat bahwa fluor memiliki 2 kulit atom, klor memiliki 2 kulit atom, brom memiliki 3 kulit atom, iodin memiliki 3 kulit atom, dan astatin memiliki 4 kulit atom. Nah, di sini fluor memiliki 2, astatin memiliki 4. Jadi astatin memiliki kulit atom yang lebih banyak daripada fluor, sehingga jari-jari dari astatin lebih besar daripada fluor. Nah, mungkin kalian bertanya, fluor dan klor memiliki jumlah kulit atom yang sama, yaitu 2. Tapi kenapa klor lebih besar jari-jarinya daripada fluor? Nah, ini dikarenakan alasan yang kedua, yaitu jumlah muatan dalam inti atom. Muatan dalam inti atom yaitu proton, kita bisa melihat dari jumlah elektronnya. Nah, kita lihat jumlah elektron klor itu lebih besar daripada muatan fluor. Jadi, jari-jari klor ini lebih besar dari fluor. Begitu juga dengan iodin dan brom.
muatan dalam iodin itu lebih besar daripada muatan dalam inti brom. Jadi jari-jari iodin lebih besar daripada jari-jari atom brom. Kita masuk ke yang kedua, yaitu sifat kimia halogen. Nah, yang untuk grafik yang pertama, ada grafik keelektronegatifan terhadap jari-jari atom. Jika dilihat dari grafik ini, bisa kita simpulkan bahwa keelektronegatifan unsur halogen berkurang dari fluor ke astatin seiring dengan bertambahnya jari-jari atom. Nah, untuk grafik afinitas elektron terhadap jari-jari atom, fluor memiliki afinitas 328, klor 349, bromin 325, dan iodin 249. Untuk grafik energi ionisasi terhadap jari-jari atom, energi ionisasi unsur halogen dari unsur fluor sampai astatin berkurang seiring dengan bertambahnya jari-jari atom. Untuk pertanyaan yang pertama, dari kecenderungan sifat keelektronegatifan, unsur halogen manakah yang paling reaktif? Mengapa demikian? Jika kita lihat lagi di tabel grafik keelektronegatifan terhadap jari-jari atom, kita tahu bahwa yang paling tinggi keelektronegatifannya adalah unsur fluor, yaitu 4. Jadi bisa kita katakan bahwa fluor ini memiliki kereaktifan yang lebih tinggi, yang paling tinggi di antara unsur-unsur yang lainnya di golongan halogen. Nah, mengapa demikian? Karena energi ikatan fluorin yang relatif rendah, yaitu 150,6 kJ per mol, dibandingkan energi ikatan klorin, yaitu 242,7 kJ per mol, maupun bromin, yaitu 192,5 kJ per mol. Nah, untuk yang kedua, dari kecenderungan sifat keelektronegatifan, bagaimanakah urutan kecenderungan sifat kereaktifan unsur-unsur halogen dari unsur fluor sampai iodin? Nah, kita lihat lagi ke grafik keelektronegatifan terhadap jari-jari atom. Fluor memiliki keelektronegatifan 4, dan di bawahnya ada klor dengan keelektronegatifan 3, di bawahnya lagi ada brom yang 2,8 dan iodin 2,5, kemudian yang paling bawah adalah astatin 2,1. Jadi urutan kereaktifan dari unsur halogen ini adalah fluor, klor, brom, iodin, dan astatin. Nah, jadi kesimpulannya adalah kereaktifan dari fluorin sampai astatin itu berkurang karena jari-jari atomnya yang semakin bertambah. Kemudian yang ketiga, bagaimana kecenderungan sifat daya oksidator unsur-unsur halogen dan dari unsur fluor sampai iodin. Kecenderungan daya oksidasi halogen dari fluorin ke iodin adalah semakin lemah. Jadi fluorin memiliki daya oksidator lebih besar daripada klorin. Klorin memiliki daya oksidator lebih besar daripada bromin. Bromin memiliki daya oksidator lebih besar daripada iodin. Kemudian yang keempat, bagaimanakah hubungan daya oksidator dengan reaksi penggantian dari unsur-unsur halogen? Reaksi pertukaran tunggal, dikenal pula dengan reaksi penggantian tunggal, adalah suatu reaksi ketika satu unsur digantikan oleh unsur lainnya dalam suatu senyawa. Nah, misalnya dalam contoh ini ada unsur A, dan ada unsur B yang telah berikatan dengan C. A ini akan menggantikan B untuk berikatan dengan C. Jadi hasilnya nanti A berikatan dengan C dan B menjadi unsur tunggal. Nah, biasanya A ini lebih reaktif daripada B, sehingga menghasilkan produk yang lebih stabil. Hubungan daya oksidator dengan reaksi penggantian adalah unsur yang memiliki daya oksidator besar dapat menggantikan unsur yang daya oksidatornya lebih rendah. Maksudnya, contohnya, kita ketahui bahwa fluorin memiliki daya oksidator lebih besar daripada klorin. Jadi,
jika klorin ini berikatan dengan senyawa lain, fluor ini bisa menggantikan klorin untuk berikatan dengan senyawa itu sehingga klorin menjadi senyawa tunggal gitu. Maksud senyawa sendiri gitu. Tapi seandainya ada klorin yang berikatan dengan unsur lain dan ada iodin ini berniat untuk menggantikan klorin, ini tidak bisa berlangsung secara spontan gitu, karena iodin memiliki daya oksidator yang lebih rendah daripada klorin. Oke. Yang kelima, tentukanlah reaksi-reaksi di bawah ini berlangsung secara spontan atau tidak. Jelaskan alasan Anda. Nah, kita lihat yang A, itu ada F2 plus 2NaI menjadi 2NaF plus I2. Nah, di sini ada iodin yang telah berikatan dengan natrium dan ada fluorin. Fluorin ini berniat menggantikan iodin untuk menggantikan iodin berikatan dengan natrium. Nah, apakah berlangsung secara spontan? Kita lihat lagi dari fluorin ke iodin, apakah daya oksidator fluorin ini lebih besar daripada iodin? Ya, daya oksidator fluorin ini lebih besar daripada iodin. Jadi, fluorin ini bisa menggantikan iodin berikatan dengan Na. Jadi, menghasilkan 2NaF plus I2. Dan ini berlangsung secara spontan. Nah, alasannya tadi karena fluorin lebih reaktif daripada iodin. Untuk yang B, ada Br2 plus 2Cl- menjadi 2Br- plus Cl2. Cl- akan digantikan dengan Br2. Nah, kita lihat lagi Br dengan Cl. Apakah bromin ini memiliki daya oksidator lebih besar daripada klorin? Kita tahu itu tidak. Klorin memiliki daya oksidator lebih besar dari bromin, jadi bromin lebih rendah daripada klorin daya oksidatornya, sehingga reaksi ini berjalan secara tidak spontan. Alasannya itu tadi karena bromin tidak lebih reaktif daripada klorin, atau daya oksidatornya lebih rendah daripada klorin. Kemudian, berdasarkan video yang Anda amati, maka lengkapilah tabel reaksi unsur halogen dengan logam di bawah ini. Nah, untuk yang percobaan pertama, itu ada bromin yang direaksikan dengan aluminium, yang mana persamaan reaksinya adalah 2 aluminium plus 3 bromin menjadi 2 aluminium tribromida. Bereaksi secara hebat, agak lambat, dan membentuk senyawa aluminium tribromida atau Lbr3. Reaksi bersifat eksotermik karena pada saat reaksi berlangsung menghasilkan api dan menghasilkan gas bromin. Percobaan yang kedua ada iodin, yang persamaan reaksinya adalah 2 aluminium ditambah 3 iodin menjadi 2 aluminium triiodida. Bereaksi secara hebat, cepat, dan membentuk senyawa aluminium triiodida atau Al3. Reaksi bersifat eksotermik karena pada saat reaksi berlangsung menghasilkan api dan menghasilkan gas iodin. Nah, untuk percobaan yang terakhir ada bromin, yang mana persamaan reaksinya adalah 2 natrium ditambah bromin menjadi 2 natrium bromida. Nah, bereaksi secara hebat, agak lama, dan membentuk senyawa natrium bromida NaBr bersifat eksotermik pada saat reaksi, karena pada saat reaksi berlangsung menghasilkan api dan menghasilkan gas bromin. Itu aja dari aku. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe. Sekian. Pau.